Bisnis itu soal ambil peluang atau meninggalkannya. Para pebisnis tahu kapan seseorang perlu mengambil peluang, kapan seseorang harus meninggalkannya. Karena intuisi seorang pebisnis itu akan tajam untuk melihat bisnis ini probabilitasnya bagus atau tidak bagus. Tinggal Anda boleh memilih bisnis yang mana, Anda boleh menumpuk beberapa bisnis, Anda boleh menjalani beberapa bisnis dalam sekali waktu. Ingat, bisnis-bisnis yang mempunyai probabilitas untung yang besar itu selalu high risk. Karena ada hukum bahwa semakin tinggi risiko, semakin besar keuntungannya. Ambil atau tinggalkan, itu saja. Halo, selamat siang para pemirsa Sandikala yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Teman-teman, konten saya dari mulai saya membuat konten di channel ini semuanya tentang VTube, teman-teman. Dan saat-saat ini VTube sedang di-maintain atau masa maintenance yang tinggal sebentar lagi. Ya, hitungan 2 minggu lah, 1 minggu, 2 minggu. Mudah-mudahan di hari yang ditentukan VTube akan bisa dibuka kembali dan teman-teman bisa mencairkan VP yang sudah dimiliki ya. Teman-teman, sambil menunggu VTube, saya akan mengabarkan satu bisnis yang bagus juga, bisa dipakai untuk backup ya. Jadi saya kira tidak sedikit teman-teman yang sudah mengetahui bahwa selain di VTube saya juga menjalani bisnis, 2 bisnis, yaitu SYW, Step in Your Wealth, sama satu lagi adalah bisnis cryptocurrency. Dalam hal ini menggunakan robot untuk bertransaksi, yakni Royal Q ya, atau Royal Quantify ya. Teman-teman, saya masuk bisnis Royal Q itu baru tanggal 29 Juli 2021, dan hari ini saya sudah menghasilkan ya plus minus 10 juta. Modal saya nggak besar, karena ketika masuk Royal Q, modal saya hanya sewa robot. Waktu itu saya tidak ada budget untuk tradingnya, untuk berdagang kripto di Binance. Jadi Royal Q itu adalah robot yang bekerja untuk mewakili kita berdagang cryptocurrency di Binance. Jadi uang kita yang kita jadikan modal untuk berdagang ditaruh di akun kita di Binance. Nanti robot Royal Q dia yang akan mentransaksikan apa yang kita punya di Binance itu, dan tidak pernah dipindah kemana-mana oleh robot tersebut. Jadi meskipun Royal Q sendiri merupakan satu aplikasi, Binance juga aplikasi lainnya, tapi robot Royal Q tidak memiliki otoritas untuk memindahkan aset kita, uang kita atau koin kita yang ada di Binance ke tempat lain. Jadi aman. Kalau kita mempunyai USDT atau aset atau uang kita di Binance itu uang kita ada di akun.
Yang bisa mengakses akun, yang bisa mengakses dompet di akun kita hanya kita. Jadi seperti di bank lah, kita hanya kita yang bisa mengakses rekening kita. Meskipun robot, dia bisa mengakses untuk menggunakannya, dibelikan koin A, koin B, koin C, kemudian nanti dijual. Tapi otoritas robot itu hanya untuk melakukan itu. Dia tidak mempunyai otoritas untuk memindahkannya, sehingga tidak ada aktivitas pindah-memindah. Meskipun ketika robot melakukan perdagangan atau trading di Binance, laporannya dikirim oleh robot ke aplikasi Royalkey. Jadi kita melihat aktivitas robot kita di Binance itu, kita melihatnya di Royalkey. Nah, hari ini dapat berapa, jam ini dapat berapa, jam berapa saja, menit ke berapa, detik ke berapa dia membeli dan lalu kemudian menjual. Kadang-kadang membeli koin A langsung saat itu, menjual koin A langsung saat itu membeli kembali. Karena yang kita setting robot ini adalah membeli kemudian menjual di harga lebih tinggi, rata-ratanya 1,3, 1,2, 1,1 atau 1% minimal. Kemudian ketika sudah dijual langsung dibelikan lagi, kecuali kalau kita setting untuk berhenti. Ada settingan untuk berhenti. Jadi teman-teman, ini menarik. Saya termasuk orang yang baru mengenal cryptocurrency. Jadi ketika saya mulai berbisnis di VTube, dan saya cukup lama, 1 tahun ya, berbisnis di VTube. Saya ketika diajak bicara tentang cryptocurrency, saya delongop, saya tidak paham. Tapi begitu saya dikenalkan oleh salah satu teman ya, kemudian yang menjadi upline saya di Royalkey ini, kemudian saya dikasih tahu, oh begini, begitu, kripto itu begini, kemudian blockchain itu ini, kemudian desentralisasi itu ini, kemudian apa fungsi Royalkey dan lain sebagainya. Itu kemudian ternyata asik bahwa di dalam bisnis ini kita benar-benar berdagang seperti berdagang beras. Nah, jadi benar-benar seperti berdagang. Jadi kita beli, ketika harga naik kita jual. Beli di harga yang tinggi itu, naik lagi dijual. Ternyata di harga yang sudah tinggi kita masih beli, ternyata habis itu turun, kita beli lebih banyak di harga yang lebih murah. Sehingga ketika dia naik lagi sedikit, kerugian yang tadi dari atas ke titik ketika kita jual dengan keuntungan ketika di bawah naik sampai ke titik kita jual, itu lebih banyak keuntungannya, sehingga kerugiannya itu tercover. Nah, ini menarik. Tadinya saya tidak habis pikir bisa begitu. Ternyata inilah yang disebut sebagai martingale tadi. Martingale itu seperti itu. Dan ini saya memahami tentang martingale ini ya agak lama. Sudah sebulan saya baru paham. Apa sih sebenarnya? Karena nggak ngerti. Oh ternyata membeli semakin banyak memberikan probabilitas untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Itu keuntungan yang besar itu menutup kerugian yang pertama terjadi. Misalnya kerugian ketika turun, rugi 100 US dollar misalnya. Ketika beli lebih banyak kemudian dijual, ternyata keuntungannya 150 US dollar, berarti keuntungan kita 50 US dollar karena yang 100 dipakai untuk mengcover kerugian yang pertama. Ini konsep di dalam bisnis Royalkey itu. Itu kalau kebetulan terjadi harga turun drastis gitu ya. Kalau terjadi harga itu orang menyebutnya sideways ya, naik turun stabil, nah itu bagus. Karena ketika naik sedikit, turun sedikit, itu kita cenderung mendapatkan keuntungan secara stabil. Tapi akan lebih bagus lagi ketika naik bullish namanya. Bullish itu naik yang naiknya agak tajam lah, itu namanya bullish. Bullish itu naik lah. Kalau ketika naik, itu kita lebih asik lagi melihatnya. Oh, hampir setiap detik atau 2 detik atau 1 menit, itu ada terus sell buy. Bayangkan,
kalau kita punya misalnya nih modal 1000 US dollar, dipakai 100, yang 900 dipakai untuk backup ketika harga turun tadi loh. Ternyata ketika harga kok naik, yang 900 tidak dibeli, dipakai itu 100 saja, itu satu hari bisa dapat kita keuntungan mencapai ya minimal 1%, kadang sampai 3%, kadang sampai 5%, ada yang sampai 10% juga. Kalau satu hari ya, orang benar-benar ini kebetulan ya, itu terjadi tidak sering karena namanya kebetulan ya, pulung namanya, orang Jawa menyebutnya pulung. Kalau lagi pulung, koin-koin pada naik, itu rata-rata keuntungan bisa gede. Dan bayangkan kalau satu hari seseorang dapat keuntungan 3% saja, ya udah 3% terlalu gede lah ya, 2% dah wes. Nek 1% saja kali 30, karena ini 30 hari 1 bulan tanpa berhenti ya. 30 hari, satu hari 1% itu sudah 30% loh sebulan loh. Kalau satu hari itu dapat 2%, sudah 60% per bulan. Kalau 3%, bayangkan. Gimana kalau kadang-kadang dapat 10%? Gede, satu bulannya itu dapatnya gede. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat setiap hari ya segitu-segitu, tapi ketika dikumpulkan satu bulan ternyata gede. Ternyata saya yang hanya bermodalkan 100 US dollar untuk sewa robot, kemudian ngajak teman, dapatlah saya komisi itu yang saya pakai untuk modal trading, ternyata satu bulan teman-teman saya dapat 10 juta. Bayangkan, hanya modal sewa robot aja, padahal sewa robot itu untuk 1 tahun. Bayangkan kalau teman-teman yang punya modal, kemudian satu kali ketika sewa robot, kemudian dia memodali tradingnya misalnya 5.000 US dollar, dia besar itu setiap bulannya, hasilnya itu besar. Nah, ini untuk pengenalan saja teman-teman ya, saya kasih masukan ada bisnis ini, mudah-mudahan kalau ada yang mau gabung silahkan ya. Tapi sekali lagi, bisnis selalu ada resiko ya, tapi kalau di Royalki itu kalau sabar, ketika turun ya, bearish namanya, bearish turun, itu tidak panik, biarkan saja, nanti toh naik lagi. Harga itu hanya naik atau turun ya, tidak ada menghilang, harga itu hanya naik atau turun. Kalau lagi turun, santai aja, tunggu nanti naik juga. Ketika naik dijual dan pasti untung kan. Nah, orang-orang yang punya mental yang kuat, dia tidak mudah panik, itu biasanya mampu berpikir jernih dan santai aja, tidak ada kerugian. Bisa dikatakan di Royalki ini tidak ada kerugian, apa istilahnya, bebas loss. Karena apa? Karena robot tidak disetting untuk cut loss. Kita bisa cut loss, tapi manual. Robot tidak melakukannya. Kalau mau dibikin manual lah, itu terserah pilihan pribadi ya. Ya begitu teman-teman ya. Sekedar pengenalan saja. Nanti ke depannya saya akan memberikan beberapa konten yang mungkin teman-teman akan mengenal lebih jauh. Dan saya akan memberikan link, kalau ada yang mau gabung silakan, mau tanya-tanya boleh juga di komen ya. Nanti kita jawab. Yang jelas bagaimanapun juga hidup ini hanya tentang ambil peluang atau tidak. Kalau tidak, it's okay. Kalau ambil peluang, ada kemungkinan untuk kita sukses di bisnis-bisnis yang lain. Itu aja teman-teman, selamat siang dan salam sukses.